Hai anak kelas 1 sampai kelas 6. Kembali dalam ibadah sekolah. Sekaligus kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, itu hari Pentakosta, dan juga hari ini adalah ibadah terakhir dalam semester genap sebelum kalian mengikuti Paskah Yesus ya. Dan sekaligus juga ibadah terakhir buat anak kelas 6 ya. Hari ini kalian terakhir mengikuti ibadah di SD Mama Sarah.
firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih bangkit berdiri, siapkan hati dan pikiranmu yang terbaik untuk Tuhan. Dan firman Tuhan boleh berangkat untuk menghasilkan buah dalam hidup kita bersama-sama Roh yang hidup. Haleluya.
ibadah sekolah. Hari ini firman Tuhannya dengan Ibu Vera. Tadi sudah memuji Tuhan dengan Ibu Putri, dengan Miss Sonta, lalu ada Pak Orano juga tadi yang ngiringin main keyboard, lalu ada Miss Sani adik gitar. Ibu rindu menyapa siswa kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Halo, Shalom, selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak yang luar biasa. Ya, sudah siap dengan firman Tuhan. Lalu kemudian Ibu juga rindu menyapa kakak kelas 6 ini. Halo anak-anak kelas 6, Ibu ucapkan sebelumnya kalian akan menyelesaikan ya kan tahun ajaran ini di SD Mawar Saron dan siap untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi di SMP. Oke, sekarang kita mau sharing firman Tuhan sama-sama, bukan sekedar rutinitas setiap ibadah, tapi kita rindu untuk sama-sama belajar firman Tuhan ya. Kita belajar firman Tuhan pagi hari ini, tapi sebelum Ibu jauh berbicara tentang firman Tuhan, kita mau saksikan video ilustrasi yang akan ditayangkan pagi ini. Disimak ya anak-anak ya. Yuk kita saksikan sama-sama. Menyenangkan ya, ada digambarkan di situ virus corona, virus COVID-19 yang digambarkan seperti bola warna merah yang berjalan. Kemudian di situ ada tenaga medis ditemui, ya kan, ada suster ya, perawat gitu. Lalu kemudian ada tokoh keagamaan, bahkan ada Pak Polisi atau tenaga keamanan, TNI, Polri lah ya anak-anak ya. Kemudian ada para pekerja, orang-orang muda, dan yang menarik juga digambarkan di situ coronanya berjalan ketemu dengan para superhero. Ada siapa tadi? Ada Naruto, ya kan? Ada Batman, ada Hulk, ada Superman. Digambarkan di situ mereka kemudian berlutut seolah-olah mereka takut, khawatir, dan menyerah dengan kondisi COVID-19. Wajar karena sakit ini sungguh sangat menyusahkan semua orang. Mungkin kalian ada saudara, keluarga, bahkan keluarga terdekat yang terpapar virus COVID-19. Sungguh menyedihkan, menyakitkan, dan membuat semua orang khawatir, terintimidasi. Yang menarik, tadi juga melihatkan ada anak kecil ya, ada seorang anak kecil laki-laki yang juga didatangi oleh corona atau virus COVID-19. Kemudian apa yang dilakukan anak itu tadi? Kalian nanti saksikan di akhir video apa yang terjadi dengan anak kecil tadi. Apa yang dia lakukan? Apakah dia sama dengan yang lain-lainnya tadi? Para suster, para superhero mereka juga ikut berlutut. Apakah anak kecil tadi lakukan bahwa dia berlutut kemudian menghadapkan wajahnya ke COVID-19? Kita lihat nanti sama-sama di akhir video, di akhir firman Tuhan Ibu akan tayangkan lagi ya. Firman Tuhan pagi hari ini Ibu beri judul menaruh harap percaya hanya kepada Tuhan. Bu, menaruh harap dan percaya kepada Tuhan bagaimana ya? Nah, hari-hari ini anak-anak kelas 1 sampai kelas 5 kan akan menempuh ujian UKK.
Ya, pasti kalian akan mengerjakan soal-soal tersebut kan anak-anak ya. Kalau untuk kakak kelas 6 sudah bebas karena mereka sudah menyelesaikan semuanya sampai akhir ya, siap menunggu pengumuman. Namun bagi anak-anak kelas 1 sampai kelas 5, kalian masih harus bersiap berjuang untuk menyelesaikan ujian di semester ini. Lalu tadi Ibu bilang kita harus menaruh harap mengandalkan Tuhan. Itu bagaimana sih Bu? Nah, menaruh harap, percaya, mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita memiliki iman, percaya, sanggup menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Bagaimana Bu caranya? Anak-anak yang dikasih Tuhan, ketika masalah pergumulan datang, sakit penyakit mungkin datang, mungkin anak-anak melihat ada orang tuaku lagi ada masalah nih Miss, mama papa lagi kesulitan ekonomi nih Miss, apa yang aku harus lakukan? Tetap percaya, tetap berharap, tetap mengandalkan Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, selain tadi kita menonton tayangan video yang di awal tadi, endingnya seperti apa nanti kita lihat sama-sama, saksikan di akhir firman Tuhan. Nah, kita mau sama-sama melihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab, beberapa tokoh Alkitab ya, banyak ya anak-anak ya. Tapi kali ini Ibu hanya akan memberikan tiga contoh aja tokoh Alkitab yang dalam kehidupannya, kesehariannya, ketika masa itu mereka hidupnya benar-benar menaruh harap, menaruh percaya, mengandalkan Tuhan, hatinya percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat, penyertaan, pertolongannya nyata. Tokoh yang pertama di dalam Alkitab, bagaimana kehidupannya kemudian memberkati orang banyak, yang menjadi berkat buat orang banyak. Yang pertama yaitu kita belajar dari Musa. Nah, Bapak Musa, tentu kalian sudah mengenal, tahu ya, belajar dalam pelajaran agama dengan Ibu Putri atau dalam sekolah minggu di gereja. Nah, bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan, dipimpinkan oleh Bapak Musa, umat Israel itu mengalami ketakutan anak-anak. Mereka takut sekali karena apa? Karena dikejar-kejar oleh pasukan dari Firaun, pasukan tentara Mesir mengejar-ngejar mereka. Kemudian Bapak Musa berkata kepada bangsa Israel yang ketika itu mengalami ketakutan. Bapak Musa mengatakan begini, anak-anak, jangan takut, berdirilah tegak, tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ini ada di Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Nanti ada tampilannya ya, di sini nanti ada tampilannya dibaca nih ya firman Tuhannya. Lalu dilanjutkan di anak-anak di ayat 14. Bapak Musa menerima peneguhan dan meneguhkan dirinya mengatakan ini kepada umat Israel. Apa kata Bapak Musa? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, anak yang dikasih Tuhan, ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir, banyak sekali pertolongan Tuhan yang mereka rasakan. Ketika mereka harus melakukan perjalanan di padang gurun, mereka Tuhan tolong. Ya, salah satunya mungkin anak-anak juga pernah mendengar cerita bagaimana Bapak Musa kemudian membelah laut apa? Tebel ya dengan tongkatnya. Atas seizin Tuhan, Bapak Musa memukulkan tongkatnya dan kemudian terbelahlah laut berlaut, membuat bangsa Israel bisa berjalan. Kanan kirinya menjadi tembok ya. Kemudian mereka bebas berjalan menyusuri jalan yang tadi sudah dibuka melalui tongkat yang membelah laut berlaut. Mereka berhasil menyelamatkan diri dari kejaran pasukan Firaun. Tidak hanya itu anak-anak, ketika mereka ada di padang gurun, bagaimana Tuhan menyertai perjalanan mereka. Anak-anak mungkin pernah
mendengar ya bagaimana Tuhan berjalan di depan umat Israel ketika di padang gurun pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntut mereka dalam perjalanan. Kemudian pada malam hari tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam di padang gurun. Pertolongan penyertaan Tuhan atas bangsa Israel itu sempurna. Tapi ada kalanya juga bangsa Israel bersungut anak-anak. Mereka mengeluh, ngapain lebih baik aku ada di tanah Mesir gitu ya, dibanding aku bersusah payah nih ada di padang gurun mengalami kesusahan. Nah, seringkali kehidupan kita juga anak-anak melihat, aduh situasinya hari-hari ini gak nyaman Bu. Situasinya banyak sekali hal yang tidak nyaman di keluarga. Tetap berdoa, tetap berharap, tetap kuat di dalam Tuhan, bahwa pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Contoh yang kedua, siapa lagi? Nah, ini sering nih didengar nih pasti ceritanya, yaitu Daud. Pernah ya dengar ya cerita Daud melawan Goliat ya? Ya kan? Bagaimana ketika pasukan Israel yang dipimpin oleh Raja Saul melawan pasukan Filistin. Nah, pasukan Filistin memiliki seorang pendekar raksasa. Tahu kan namanya siapa? Goliat ya, anak-anak ya, badannya gede. Padahal tentara Israel dijanjikan, ayo yang bisa melawan Goliat dan mengalahkan akan diberi hadiah. Tapi mereka semua ketakutan karena melihat Goliat yang sangat tinggi besar seperti raksasa. Tapi respon yang berbeda dilakukan Daud. Daud memilih percaya bahwa Tuhan yang dia sembah mampu melakukan mukjizat. Tuhan yang dia sembah mampu menolong dan menyelamatkan umat Israel. Akhirnya terkalahkan gak Goliat? Ya kan? Dia pakai apa tuh? Pakai batu kan? Dia ambil batu, kemudian dia siapkan ketapelnya dan dia mengetapel Goliat. Kena di mana anak-anak? Di dahi. Kemudian apa yang terjatuh? Goliatnya jatuh. Goliatnya mampu dikalahkan oleh Daud. Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Kemudian pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak karena mereka menang. Daud berani menaruh harap bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang mampu menolong, mampu menyertai bangsa Israel. Ya, kemudian anak-anak, contoh yang ketiga, sebuah peristiwa pernikahan di Kana. Nah, ini juga pasti sering mendengarkan ceritanya. Di situ ada murid-murid Tuhan Yesus dan ada Ibu Maria. Nah, Ibu Maria sendiri mengetahui, mendengar bahwa di pesta tersebut kehabisan air anggur. Ini air anggur bukan untuk bermabuk-mabukan ya anak-anak, bukan ya. Boleh dibaca kisah perkawinan di Kana. Bagaimana ketika Ibu Maria mendengar nih, oh pestanya kekurangan air anggurnya habis, padahal para tamu masih banyak. Lalu apa yang dilakukan oleh Ibu Maria? Ibu Maria mendatangi Tuhan Yesus. Ya, dia meminta Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu. Apa yang terjadi? Nah, air yang tadinya adalah air biasa, air putih, diubahkan menjadi air anggur. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mampu melakukan mukjizat. Kuasanya masih sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Jadi anak-anak yang dikasih Tuhan, menaruh harap, mengandalkan Tuhan, hanya percaya bahwa Tuhan mampu melakukan mukjizat. Seberat apapun hari-hari ini tantangan, masalah, rintangan, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Nah, tadi Ibu janjikan kita melihat tayangan video ya. Akhirnya tadi gimana tuh anak-anak kecil tadi akhirnya gimana ya? Dia seperti apa ya? Nah, sebelum kita melihat kelanjutan video yang tadi, kita buka sama-sama, buka Alkitabnya ya, di Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Tayangannya ada di sebelah sini ya, sebelah sini ada. Ya, Ibu bacakan, kalian simak atau kalian juga melihat
Alkitabnya di rumah. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan tidak pernah mengecewakan, karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita, Roh Kudus yang menguatkan kita, Roh yang kudus itu menopang kehidupan kita. Sekali lagi anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kalian harus menempuh ujian akhir di semester ini. Tetap menaruh harap kepada Tuhan, tetap semangat, dan Ibu berpesan, ayo kerjakan soalnya secara mandiri, tidak mengandalkan mama atau papanya. Kerjakan tugas-tugasnya sendiri. Jadi ketika nanti masuk sudah berjalan seperti biasa, bertatap muka, kalian siap mengerjakan secara mandiri. Jadi terbiasa melakukan segala sesuatu, tanggung jawab sekolahnya dengan sendiri. Ya anak-anak dikasih Tuhan. Dan bagi orang tua murid, kalau hari-hari ini kita juga diperhadapkan dengan pergumulan, tetap percaya, tetap berharap bahwa kita masih punya Tuhan Yesus. Ada Roh Kudus yang menolong dan menopang kita. Mungkin ada hujan badai yang digambarkan sebagai persoalan, tetapi ingat, setelah hujan dan badai biasanya ada apa anak-anak? Ada pelangi nih, pelanginya di sini nih, indah kan pelanginya, ada warna-warni kan pelanginya, merah, ada ungu, ada kuning, menggambarkan apa? Setelah pergumulan masalah diizinkan pasti ada pertolongan Tuhan, ada pelangi sehabis hujan. Ada pujian kan anak-anak? Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, gitu kan? Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Awalnya gimana? Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji apa? Selalu menyertai. Aminkan pujian ini anak-anak dikasih Tuhan. Situasi yang tidak nyaman, situasi yang sangat tidak menyenangkan hari-hari ini, percaya Tuhan mampu ubahkan. Yuk kita lihat sama-sama video akhir tadi gimana, apa yang terjadi dengan anak kecil laki-laki tadi. Apakah dia juga sujud menyembah kepada virus corona, virus COVID, atau dia memilih hal yang lain? Kita lihat sama-sama. Dia memilih datang kepada Tuhan, melipat tangannya, menutup matanya, dan dia sujud menyembahnya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Dia tahu kepada siapa dia datang. Begitu juga kalian di rumah. Ayo, rajin berdoa, jangan hilang pengharapan. Ya, lipat tangan, tutup mata, berdoa, panggil nama Tuhan, panggil Tuhan Yesus yang mampu melakukan segala perkara. Apa yang terjadi? Virus corona itu dilalukan.
virus corona itu hilang lenyap. Kita berdoa bahwa pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Lewat apa? Lewat tangan-tangan yang dilipat, lewat bibir yang berucap, mata terpejam berdoa. Ibu, aku kan anak kecil, aku bisa apa? Lakukan seperti tadi yang dilakukan oleh anak tadi. Dalam ilustrasi, dia memilih melipat tangannya, sujud menyembah, berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan itu akhiri sampai di sini dan percaya pertolongan Tuhan nyata dulu, sekarang, dan selamanya. Tetap andalkan Tuhan, tetap minta Roh Kudus yang tolong kita. Anak yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa mengakhiri ibadah, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Percaya bahwa setiap pergumulan, setiap masalah, tantangan rintangan yang hari-hari ini kita hadapi akan ada berlari sehabis hujan. Dengarkan pujian ini. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada mujizat Tuhan ada mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan, lebih lagi buat anak-anak kami yang di rumah yang akan menyelesaikan ujian akhir semester di tahun ajaran ini. Kami percayakan mereka ke dalam tangan-Mu. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat, sertai mereka dengan pengetahuan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak kami dari kelas 1 sampai kelas 5 yang akan mengikuti ujian UKK di akhir semester 2 di tahun ajaran ini ke dalam tangan-Mu. Lebih lagi juga kami mengucap syukur buat siswa kelas 6 Tuhan yang sudah menyelesaikan studi mereka di tempat ini dan mereka siap akan menerima pengumuman di minggu depan.
Tuhan berkati orang tua mereka. Kami mengucap syukur mereka sudah menyelesaikan sekolah mereka selama 6 tahun di tempat ini. Kami kembalikan Tuhan anak-anak kami ke dalam tangan orang tua. Kiranya Tuhan yang menolong menyertai kehidupan anak-anak kami di sekolah jenjang yang selanjutnya. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Terima kasih Bapak. Tuhan juga yang memberkati Bapak Ibu orang tua kami. Tuhan memberkati pekerjaan tangan mereka. Tuhan sertai setiap pergumulan, rintangan-tantangan. Jika ada yang mengalami sakit, Tuhan jauh sembuhkan. Terima kasih sekali lagi Allah Roh Kudus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, lebih lagi kehidupan anak-anak kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi sekali lagi, masih ketemu dengan Ibu nih, anak-anak kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan anak kelas 6 juga yang masih menyaksikan. Dan Bapak Ibu orang tua, salam hormat dari kami dan izinkan saya akan menyampaikan beberapa pengumuman kegiatan kita di akhir tahun ajaran semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Pengumuman yang pertama bahwa kita akan siap untuk mengikuti anak-anak kita mengikuti ujian kenaikan kelas, yaitu ujian akhir semester yang akan dimulai hari Jumat tanggal 28 Mei 2021, hari Jumat besok. Bapak Ibu orang tua mohon bantuannya untuk boleh mengambil berkas soal ke sekolah dan dilaksanakan sampai tanggal 7 ya Bapak Ibu, anak-anak terkasih kelas 1 sampai kelas 5, dimulai dari tanggal 28, kemudian tanggal 31 hari Senin, dan kembali lagi dimulai tanggal 2, 3, 4, kemudian tanggal 7 terakhir untuk kelas 4 dan kelas 5. Nah, setelah itu ada kegiatan dari Bapak Ibu untuk Bapak Ibu guru untuk mengolah nilai gitu ya, yang akan siap hasilnya kemudian dibagikan bagi rapor kenaikan kelas, yaitu di tanggal 19 Juni hari Sabtu. Bapak Ibu orang tua dan anak-anak Ibu yang terkasih siap menerima hasil rapor semester ini untuk kenaikan kelasnya. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, Ibu mau menyampaikan terima kasih buat Bapak Ibu orang tua kelas 6 yang sudah mempercayakan anak-anaknya di tempat ini selama 6 tahun, dan di akhir tahun ajaran ini mereka sudah menyelesaikan tanggung jawabnya di kelas 6 dan siap akan menerima pengumuman kelulusan yang akan diberikan di tanggal 4 Juni. Jadi nanti anak-anak kelas 6 tanggal 4 Juni hadir ke sekolah untuk menerima hasil pengumuman. Lebih lengkapnya Ibu guru wali kelas akan mengumumkan lewat WA grup orang tua ya. Demikian juga anak-anak kelas 1 sampai kelas 5, Bapak Ibu orang tua akan menerima jadwal mata pelajaran dan pengambilan teknis untuk soal-soal ke sekolah. Pengembaliannya akan diumumkan lewat grup WA kelas masing-masing. Kemudian yang berikutnya, saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih Maulate, CC, matur nuwun ya Bapak Ibu karena sudah melakukan pembayaran uang SPP dengan tepat waktu. Percaya Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah mau menunjang kelancaran belajar anak-anak ya. Terima kasih sekali lagi, dan doa kami Bapak Ibu sehat selalu, lebih lagi anak-anak kami juga sehat-sehat di rumah ya, tetap semangat. Kemudian mungkin yang terakhir nih ya, bertanya-tanya, Bu gimana Bu nanti di tahun ajaran baru anak-anak sudah tatap muka atau masih daring atau masih online? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masih akan terus melihat situasi dan kondisi lingkungan yang ada. Tapi tentunya kita juga rindu anak-anak bisa datang ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran secara langsung. Karena kami sendiri rindu ketemu belajar dengan anak-anak di sekolah. Pastinya teknisnya nanti seperti apa kita akan umumkan, apakah full kemudian masuk gitu anak-anak atau dikombinasi dengan daring gitu ya. Jadi offline dan online. Nanti kita akan umumkan lebih lanjut teknisnya kepada Bapak Ibu orang tua murid melalui WA group wali kelas atau orang tua murid masing-masing.
Ya, itu dari saya. Terima kasih sekali lagi. Kiranya tetap sehat, tetap